Der Depati Amir is a man fonds de Gevaliger en Auseren. Apa itu artinya? Jadi Depati Amir itu adalah seorang laki-laki yang yang berbahaya. Oh. Berbahaya dalam tanda petik bagi Belanda. Pemirsa, kalau sekarang pemirsa melintasi jalan di depan kantor Timah, mungkin akan melihat pemandangan baru, yaitu ada sebuah patung Depati Amir yang baru saja dibangun dengan tinggi 3,5 meter. Nah, pemirsa, kehadiran patung itu mengingatkan kita kembali tentang arti perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan Depati Amir. Seperti apa selengkapnya? Kita akan membahas arti makna perjuangan tersebut bersama tamu saya yang spesial hari ini. Ada Bapak Dato Ahmad Alfian. Selamat siang, Bapak. Selamat siang pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Nah, Pak, terkait baru saja dibangunnya patung Depati Amir ini, boleh diceritakan sedikit apa sih arti kehadiran patung baru ini bagi masyarakat di Bangka Belitung? Selama ini kan masyarakat hanya mengenal sosok Depati Amir itu kan dari pemberian nama-nama pada sarana-sarana monumental ya di Bangka Belitung. Ada Bandara Depati Amir, ada stadion Depati Amir, ada Jalan Depati Amir, ada ruangan Depati Amir, begitu kan. Nah, jadi masyarakat hanya memori kolektif masyarakat itu hanya mengetahui melalui penamaan ya, penamaan pada sarana prasarana monumental. Tetapi seperti apa sosok Depati Amir itu kan masyarakat belum tahu. Betul. Nah, belum tahu, sehingga untuk melengkapi ya memori kolektif masyarakat tentang pahlawan Bangka Belitung itu, ya kita harus memperbaiki atau merekonstruksi ulang lukisannya, kemudian dari rekonstruksi ulang lukisannya, kemudian baru kita buat patung. Nah, patungnya pun ada dua. Oke, ada yang setengah badan ya, 1,5 meter, itu kita letakkan di muka Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Nah, kemudian di dalam museumnya juga itu kita buat satu galeri. Ya, satu galeri tentang tindak kepahlawanan Depati Amir. Nah, jadi kalau masyarakat Bangka Belitung ingin melihat sejarah singkat sosok Depati Amir ya, secara tertulis ya, dalam bentuk tata pamer, itu bisa dilihat di galeri tindak kepahlawanan Depati Amir di Museum Timah Indonesia. Nah, di situ juga bisa melihat bentuk pakaiannya yang unik itu kan. Oh, iya. Nah, bentuk pakaian yang unik itu setelah saya kaji, ternyata itu terbuat dari kulit kayu. Oh. Ya, terbuat dari kulit kayu. Nah, kemudian bentuk kerisnya juga bisa dilihat nanti di museum. Keris khas Bangka itu yaitu siwar, kemudian dengan stangan kepala atau penutup kepalanya yang kita sebut dengan destar. Nah, yang kedua, kita buat utuh patungnya itu diletakkan di pertigaan ya, depan kantor Timah itu tingginya 3,5 meter. Depati Amir ini adalah putra sulung ya, putra sulung dari Depati Bahrin. Jadi Depati Bahrin itu punya istri namanya Dakim, punya anak yang paling tua itu adalah Amir, atau dikenal masyarakat dengan sebutan Depati Amir. Nah, kemudian ada putra berikutnya yaitu Hamzah, atau di Kupang dikenal dengan sebutan Depati Cing atau Depati Hamzah, yang namanya jadi nama jalan Depati Hamzah di Semabung dan rumah sakit ya, rumah sakit Depati Hamzah. Nah, Depati Amir ini
sebagai putra sulung Depati Bahrin sebenarnya sudah ikut berperang ya melawan pemerintah Hindia Belanda itu bersama bapaknya Depati Bahrin. Jadi Bahrin itu sudah lebih awal ya berperang melawan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1819 sampai dengan 1828. Nah, pada tahun 1819 itu usia Depati Amir sudah 21 tahun. Jadi dia menjadi salah satu panglima lah ya, panglima pasukannya Bahrin pada waktu itu. Nah, kenapa sampai terjadi perlawanan rakyat Bangka melawan pemerintah Hindia Belanda itu? Karena pada tahun 1819 itu Belanda karena kas kerajaannya kosong akibat perang di Eropa, mereka membuat kebijakan di salah satunya di Bangka. Kebijakannya itu dalam bentuk tin reglement, mengeluarkan undang-undang tentang timah, bahwa timah itu adalah monopoli pemerintah. Tambang-tambang timah swasta ataupun partikular itu dilarang dibuka. Jadi semua tambang boleh dibuka dan tambang adalah milik pemerintah. Tahun 1848 beliau kembali ya berontak ya, berperang melawan Belanda sampai dengan tahun 1851. Kalau kita baca literatur ya, literatur sejarah ya, jadi Der Depati Amir is a man fonds de gevaliger en Auseren. Apa itu artinya? Jadi Depati Amir itu adalah seorang laki-laki yang yang berbahaya. Berbahaya dalam tanda petik bagi Belanda. Jadi dia sangat melindungi rakyat ya. Dan dianggap berbahaya oleh Belanda. Itu yang pertama. Kemudian Auseren itu wajahnya itu selalu mencurigakan hal-hal yang berbau Belanda. Ya hal-hal yang berbau ketidakadilan seperti itu ya di masyarakat. Nah, sehingga ada kejadian ya, dia berusaha untuk menangkap Jambil namanya. Jambil itu putra Batin Mendo Timur. Nah, Jambil itu melanggar hukum adat sehingga dia harus dikenakan hukum adat berupa denda ya 25 ringgit. Nah, artinya dia sebagai sosok yang sangat peduli ya kepada masyarakat. Nah, salah satunya yang saya contohkan tadi, mau menangkap Jambil karena melanggar adat harus menyerahkan denda. Nah, tetapi Jambil dan bapaknya ya Batin Mendo Timur itu kemudian melapor kepada Hof Jaksa Belanda ya pada waktu itu dengan tuduhan Amir memeras. Jadi ada tuduhan. Ya, padahal kan Amir ingin menegakkan hukum ya, hukum adat di Bangka. Nah, kemudian Amir dan Bahrin itu di dalam catatan-catatan Eropa adalah sosok-sosok gerilya yang ulung. Ya, gerilya yang ulung. Mereka kalau berperang, terdesak, itu bisa meloloskan diri, bisa menghilang seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam catatan Belanda itu tubuhnya ya tegap, kekar ya. Tegap, kekar, kemudian dia sangat mencintai keluarga. Dibuktikan dengan pada
tahun 1848 kan, ketika dia dipanggil oleh jaksa Belanda ke Pangkal Pinang ya, untuk diminta penjelasannya tentang kasus tadi ya, kasus pelanggaran adat oleh Jambil tadi. Nah, tetapi kemudian kan dia rumah Demang Abdul Rasid itu yang dekat Sungai Rangku itu sudah dikepung oleh tentara, sudah dikepung oleh polisi ya. Nah, sudah dikepung oleh jaksa, dan bahkan Amir pun makanannya sudah dibubuhi racun. Nah, tetapi Amir kemudian berhasil meloloskan diri lewat Sungai Rangkuy, tetapi ibunya Dakim, kemudian saudara perempuannya Ipa Sena, kemudian anak angkatnya Baidin itu berhasil ditawan Belanda. Nah, itulah yang menyebabkan konsentrasi perjuangan Amir itu terganggu karena keluarganya ditahan Belanda seperti itu. Jadi dia sangat mencintai keluarga, mencintai rakyat. Jadi kalau dalam istilah sejarah itu eskatologi ya, cita-cita ataupun tujuan hidupnya itu adalah membebaskan rakyat Bangka dari kezaliman, ketidakadilan, kesengsaraan akibat penjajahan Belanda. Kalau Amir itu simpul perjuangannya sangat luas, sangat panjang. Pertama, perlawanan Depati Amir itu hampir meliputi seluruh, ada 10 distrik kan di Bangka, hampir meliputi 10 distrik di Pulau Bangka. Jadi luas sekali simpul perlawanannya. Nah, kemudian perlawanannya juga dibantu ya oleh rakyat Bangka, kemudian termasuk oleh orang-orang Tionghoa. Termasuk dibantulah oleh orang-orang dari kerajaan Lingga, dari Siak, termasuklah dibantu oleh orang-orang laut, orang-orang Seka, sehingga pertempurannya tidak hanya terbatas di Pulau Bangka, tetapi terjadi juga pertempuran di laut. Di Teluk Kelabat ya, di Laut Natuna, di Laut Jawa. Nah, pada masa 1848-1851 itu sulit orang untuk masuk ke Pulau Bangka karena situasi Bangka dan perairannya itu menjadi tidak aman. Laut Jawa pun menjadi tidak, Laut Utara ya Jawa itu menjadi tidak aman, kemudian Laut Natuna bagian selatan yang dekat Bangka juga menjadi tidak aman, termasuklah Selat Bangka. Jadi simpulnya begitu luas. Berarti dia yang paling banyak gitu ya Pak, di antara pahlawan lain? Iya, luas sekali perlawanannya, dan itu tercatat di dalam literatur Belanda. Nah, kemudian simpulnya itu juga sampai ke Singapura, sampai ke Eropa, sampai ke negara-negara. Iya, kenapa saya katakan simpulnya sampai ke Singapura? Nah, Amir ini kan menerapkan konsep perang modern. Perang modern dalam konteks senjata. Jadi senjatanya itu sudah modern. Dia sudah memiliki geweren, buksen. Jadi sudah menggunakan senjata api. Yang senjata api itu sama digunakan oleh pasukan Belanda. Nah, pasukan Belanda yang ditugaskan menumpas Depati Amir itu kan cukup banyak. Ada 4 kompi dari 4 kompi dari 2 batalion. Jadi cukup banyak, hampir 500-an orang ya. Itu yang dari Belanda. Yang Belanda, tentara Belandanya. Sangat banyak ya, ada sekitar 16 perwira Belanda, kemudian 4 kompi dari 2 batalion. Nah, jadi pasukan Belanda pun kan menggunakan senjata api. Nah, Amir pun menggunakan senjata api yang diperoleh dari Singapura. Nah, orang-orang Tionghoa ya, orang-orang para panglima Depati Amir itu menukarkan
timah dengan senjata api di Singapura. Nah, lalu akibatnya apa? Akibatnya perang itu berlarut-larut kan, berlarut, dan korban di pihak Belanda pun menjadi banyak. Nah, mengetahui itu kan, kemudian pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda sepakat untuk melarang penjualan senjata api secara bebas di Singapura. Akibatnya apa? Pabrik-pabrik senjata di Eropa tutup. Nah, jadi simpulnya sampai ke sana. Berarti nggak bisa lagi barter dengan timah tadi? Iya, nah pengaruhnya itu simpul perlawanan itu sampai ke perekonomian iya, dari ke Eropa negara. sana. Nah, kemudian simpulnya juga sampai ke Batavia. Kenapa sampai ke Batavia? Akibat perlawanan Depati Amir tahun 1848 sampai 1851 itu 250 tambang timah milik Belanda tutup. Tidak berani beroperasi. Kalau beroperasi dibakar, diserang. Nah, akibatnya apa? Pemasukan keuangan pemerintah Belanda di Batavia menjadi apa? Menjadi kosong, tidak masuk pendapatannya. Nah, akibatnya apa? Residen kemudian memutuskan Bangka itu dalam status Stad van Beleg namanya. Stad van Beleg itu darurat ya, darurat perang, darurat militer seperti itu. Sehingga untuk mengatasi Depati Amir itu harus dihadapi secara militer, bukan melalui polisi ataupun jaksa. Itu simpulnya seperti itu, dan simpulnya kemudian meluas lagi sampai ke Keresidenan Timor, ke Keresidenan Timor karena Amir, Hamzah, dan banyak pengikutnya itu kan kemudian dibuang. Setelah ditangkap, dibuang, dihukum buang, diasingkan di Keresidenan Timor. Nah, di sana mereka berjuang dengan dengan dakwah ya, dengan melalui dakwah menyebarkan Islam, salah satunya di Keresidenan Timor. Ada 2 masjid yang didirikan oleh Amir dan Hamzah, yaitu Masjid Baitul Qadim ya di Desa Air Mata, dan Masjid Al-Ikhlas di Bonifoi ya di Kupang. Saya membaca beberapa literatur Belanda kan, termasuklah surat yang dikirimkan oleh Depati Amir kepada Mayor Cina di Mentok ya. Waktu itu Mayor Tan Kong Tian namanya. Nah, Amir bersurat ke Mayor itu, kira-kira Mayor itu mungkin ya mengutus orang ketemu Amir, bertanya ngapa Amir kira-kira kane berperang melawan Belanda. Nah, cuma kan karena situasi kan Amir tidak mungkin menjelaskan kan. Nah, Amir menjawabnya dengan surat. Nah, jadi surat Amir ditujukan kepada Mayor Cina di Mentok ya, Tan Kong Tian namanya. Nah, kemudian dari laporan-laporan Belanda. Nah, di situ saya susun ya pesan ya, pesan Depati Amir. Ada pesan Depati Amir. Yang pertama itu kita harus berani melawan orang-orang yang ingin membinasakan negeri selama kita masih punya jiwa. Jadi pesan Amir itu ya, kita jangan takut, kita harus berani melawan siapapun ya, orang-orang yang ingin membinasakan negeri. Jadi bukan hanya orang Belanda, para pengkhianat itu kan ingin membinasakan diri. Jadi kita harus berani ya melawan orang-orang yang ingin membinasakan negeri selama kita masih punya jiwa, masih punya roh ya, masih hidup artinya. Jangan takut. Nah, kemudian ada catatan lagi, pemerintah Belanda, pemerintah government ya Belanda akan menghadapi hari-hari terang menjadi gelap.
Nah, jadi itu ancaman sebenarnya, pesan ancaman bahwa dia akan melawan Belanda. Jadi pemerintah Belanda itu akan susah lah kira-kira kan, yang terang ya menjadi gelap, yang kaya raya itu menjadi susah kira-kira kan. Pemerintah Belanda akan menghadapi hari-hari terang menjadi gelap. Nah, kemudian ada satu lagi pesannya, saya rela binasa daripada harus berunding dengan Belanda. Jadi dia tidak mau lagi berunding dengan Belanda. Nah, jadi itu 3 pesan itu, dan itu saya rangkum menjadi pesan Depati Amir, dan itu yang ditaruh di patung ya, taruh di patung, dan masyarakat bisa membaca. Dan kita berharap setiap 17 Agustus misalnya kan, Hari Pahlawan, kita berharap ya dibacalah pesan pahlawan nasional Depati Amir kepada kita kan. Betul. Agar tumbuh semangat kita untuk lebih giat membangun negeri kita Bangka Belitung ini.